Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Little House. Film ini menceritakan kehidupan sekelompok biarawati yang tinggal di gereja, di mana para biarawati ini sama sekali belum pernah bersentuhan dengan lelaki, sehingga membuat mereka menginginkan untuk mencoba merasakan kehangatan batang beruratnya seorang pria. Dan saat ada seorang pemuda, tukang kebun yang bekerja untuk gereja itu, sang pemuda itu malah diperkaos dan dijadikan pelayan genjot oleh sekelompok biarawati itu. Nah, gimana kan nasib si tukang kebun selanjutnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Awal film diperlihatkan, seorang suster sedang menuntun keledai yang sempat kabur untuk dibawa kembali ke gereja. Gereja itu dipimpin oleh seorang pastor yang bernama Thomas. Selesai mengikuti kegiatan doa bersama, kehidupan di gereja berjalan tampak seperti biasanya. Terdapat 3 biarawati yang hidup di sana. Para biarawati itu bernama Fernanda, Alessandra, dan juga Ginevra. Ketiganya ini dikenal sebagai pembuat onar. Saat mereka melewati tukang kebun di gereja, terlihat perilaku mereka yang aneh. Mereka tiba-tiba marah dan tidak bisa menahan emosi kepada tukang kebun itu. Kata-kata kasar dan umpatan juga keluar dari mulut mereka. Bahkan mereka juga sampai bermain tangan kepada tukang kebun itu. Sedangkan di dalam gereja, terlihat Bapak Thomas yang sedang bersiap-siap akan pergi dari gereja. Dia akan pergi ke kota untuk menjual hasil sulaman dari para biarawati di sana. Namun saat akan berangkat, terlihat Bapak Thomas dihadang oleh tukang kebun barusan. Dia mengadu kalau dia sudah tidak betah lagi bekerja di gereja itu karena sering dikasari oleh para biarawati di sana. Bapak Thomas pun mencoba untuk membujuk tukang kebun itu agar mau bertahan selama 2 hari lagi, mengingat dia akan pergi ke kota. Namun tukang kebun itu tetap memilih pergi dari sana. Scene kemudian berpindah ke sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh Raja Bruno. Dia sedang makan bersama istrinya. Mereka dilayani seorang pelayan yang bernama Masetto. Tak hanya jadi seorang pelayan di dapur, ternyata Masetto juga menjadi seorang pelayan genjot bagi ratu di sana. Malam harinya saat Masetto baru saja hendak bercocok tanam dengan sang ratu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Raja Bruno di sana. Masetto bergegas kabur dari jendela dan berlari ke kamar tidur pelayan. Raja Bruno yang menyadari kalau tukang genjot istrinya adalah seorang pelayan, kemudian dia pun juga ikut masuk ke kamar tidur pelayan. Dia yang tidak sempat melihat wajah sang penggenjot istrinya itu, kemudian mengecek satu persatu semua dada pelayan yang sedang tertidur itu. Dan saat giliran Masetto yang sedang berpura-pura tidur, Raja Bruno menyadari kalau orang inilah yang sudah menggenjot istrinya. Namun karena keadaan yang gelap dan Raja Bruno tidak bisa melihat jelas wajah orang itu, dia lalu memotong rambut orang tersebut untuk menandai bahwa orang inilah yang telah menggenjot istrinya. Lalu saat Raja Bruno meninggalkan kamar itu, Masetto langsung bangun dan dengan kecerdikannya, dia lalu memotong semua rambut teman-temannya yang sesama pelayan di sana agar Raja Bruno tidak bisa menandai dirinya. Esok harinya saat semua pelayan itu kebangun, mereka kebingungan dengan rambut mereka semua yang sudah terpotong. Mereka semua berpikir kalau rambut mereka dipotong oleh penyihir atau iblis saat mereka terlelap. Tak lama kemudian, Raja Bruno pun datang. Dia langsung memeriksa semua rambut pelayannya satu persatu. Namun dia tetap tidak bisa mengetahui siapa pelayan sebenarnya yang telah jadi pelayan genjot istrinya. Siangnya saat Masetto sedang membawa kayu bakar, dia dihadang oleh ratu yang lagi sani-saninya untuk mengajak Masetto bermantap-mantap. Tapi dari kejauhan,
Ternyata aksi itu dilihat oleh Raja Bruno yang sedang memantaunya dari kejauhan. Kemudian dua pengawalnya langsung turun untuk menangkap Maseto. Maseto yang mengetahui hal itu kemudian berusaha melarikan diri dari kejaran dua pengawal Raja Bruno sampai dirinya masuk ke hutan dan berhasil lolos dari kejaran pengawalnya itu. Setelah merasa keadaan sudah aman, Maseto lalu berjalan menyusuri hutan, dan di sana dia melihat Bapak Thomas yang sedang mengambil kain sulamannya yang hanyut di sungai. Melihat itu, Maseto lalu mendekatinya. Dia mulai membantu Bapak Thomas untuk mengambil kain sulaman yang hanyut di sungai. Bapak Thomas lalu berterima kasih kepada Maseto yang telah membantunya. Dia lalu bertanya di mana Maseto tinggal. Maseto lantas menjawab kalau dirinya tidak mempunyai tempat tinggal. Mendengar itu, Bapak Thomas lalu menawari Maseto untuk ikut dirinya bekerja sebagai tukang kebun dan tinggal di gereja. Sesampai di gereja, Bapak Thomas mengenalkan Maseto kepada Ibu Maria. Di sini dia mengatakan kalau Maseto ini bisu dan tuli. Alasan Bapak Thomas sendiri menyuruh Maseto berpura-pura tuli dan bisu agar nantinya dia tidak diganggu oleh para biawati di sana. Bapak Thomas pun bilang kepada Ibu Maria kalau Maseto bisa diandalkan sebagai tukang kebun baru di gereja. Keesok harinya, Maseto pun mulai bekerja sebagai tukang kebun di gereja. Saat dirinya sedang bersih-bersih, dia melihat ada Suster Fernanda dan Alessandra yang sedang berdiri di sana. Maseto kemudian melemparkan senyum ke mereka. Namun Suster Fernanda kemudian berlari mendekati dirinya dan mengacungkan kepak ke arah Maseto. Melihat itu, Alessandra berusaha menenangkan Fernanda. Dia bergegas pergi untuk memanggil Ibu Maria. Sesampainya Ibu Maria di sana, dia lalu menjelaskan semua tentang Maseto kepada mereka. Kalau Maseto ini adalah tukang kebun baru yang bekerja di gereja. Dia juga memberitahu kalau Maseto ini seorang bisu dan tuli. Saat Maseto sedang beristirahat, tiba-tiba Alessandra datang dengan maksud meminta tolong kepada Maseto untuk memperbaiki tempat sulamannya yang rusak. Alessandra yang percaya kalau Maseto ini benaran tuli, dia terus mengoceh dan curhat kepada Maseto sembari menunggu tempat sulamannya diperbaiki. Malam harinya, terlihat Maseto sedang berbicara dengan Bapak Thomas kalau dia berterima kasih dan bersyukur sudah diajak untuk tinggal di gereja. Bapak Thomas lalu menyuruh Maseto untuk berhati-hati kepada para biawati yang ada di gereja, karena mereka mempunyai sifat emosional yang tidak terkendali. Di sisi lain diperlihatkan, para biawati itu sedang minum minuman harum di kamar Alessandra dengan minuman anggur yang mereka ambil dari tempat Bapak Thomas. Ketika mereka asik menikmati minuman anggur, tiba-tiba pintu kamar itu diketuk oleh Suster Ginevra. Mereka lalu mengajak Ginevra untuk bergabung dan minum minuman cap orang tua itu. Mereka pun menikmatinya. Ternyata ada salah satu di antara mereka bukan merupakan biawati di gereja. Dia adalah Marta, temannya dari Suster Fernanda. Marta lalu bertanya kepada Ginevra, apakah dia pernah disentuh oleh lelaki. Dan nyatanya, semua biawati yang ada di sana sama sekali belum pernah disentuh oleh lelaki manapun. Marta lalu melanjutkan kalau betapa enaknya saat disentuh oleh laki-laki. Lalu saat Alessandra pamit untuk pergi tidur, Marta dan Fernanda berusaha melepaskan amor yang dikenakan oleh Ginevra. Dan mereka pun melakukan les biola. Anjay. Pagi harinya, saat Maseto sedang bekerja di kebun, Alessandra datang menghampiri dirinya. Dia memberikan sebuah sapu tangan untuk ngelap keringat Maseto. Di sini terlihat kalau Alessandra begitu perhatian kepada Maseto, seolah-olah dia menyukainya.
Tak berapa lama karena merasa gerah, Alessandra mulai membuka penutup kepalanya. Dia secara tiba-tiba memberikan jigong ke Maseto. Maseto yang emang ahli dalam bidang ini pun tidak bisa menolak ajakan itu. Tapi saat Maseto hendak membajak sawah bahasa Alessandra di kebun ini, tiba-tiba lonceng dari gereja berbunyi. Dan Alessandra pun bergegas pergi, meninggalkan Maseto yang lagi ngacung-ngacungnya. Di tempat lain, Martha dan Fernanda sedang membuat ramuan untuk dioleskan ke muka Fernanda. Dan asi itu dilihat oleh Ginevra dari kejauhan. Setelah selesai, mereka berdua langsung pergi menuju ke tempat di mana Maseto berada. Di sana mereka mengancam Maseto untuk melakukan penggenjrotan kepada mereka berdua. Namun saat Maseto lagi naik-naiknya, tiba-tiba mereka berdua berhenti dan pergi meninggalkan Maseto yang menahan air mancurnya yang sebentar lagi akan keluar. Keesokan harinya saat di gereja sedang kedatangan seorang uskup yang bernama Bartolomeo. Maseto secara diam-diam menyelinap masuk ke kamar Alessandra untuk melanjutkan mantap-mantap yang sempat tertunda kemarin. Saat Alessandra sedang menancap masukan batang berularnya Maseto, tiba-tiba masuk seorang birawati parubaya ke kamar itu. Tapi nampaknya birawati itu sendiri tidak menyadari adanya dua sejoli yang sedang adu mekani di ranjang tempat tidur itu. Maseto yang baru menyadari tanpa sengaja mengeluarkan suara karena terkejut dan kaget akan kehadiran sang birawati itu, hingga membuat Alessandra menjadi terkejut dan curiga. Tanpa berpikir panjang, Maseto segera bergegas pergi dari sana, meninggalkan tempat itu. Di tempat lain diperlihatkan Ginevra yang sedang sibuk meracik ramuan. Setelah beberapa waktu hari lalu, dia melihat Martha dan Fernanda melakukannya. Ginevra berharap dengan adanya ramuan ini bisa memikat Maseto. Sedangkan di tempat Maseto, Alessandra yang telah mengetahui kalau ternyata Maseto bisa berbicara, dia menghampiri Maseto dan meminta penjelasan kepada Maseto apa yang sebenarnya terjadi. Maseto yang terpaksa menjelaskan kebenaran yang sebenarnya tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan orang lain ke tempat itu. Dia lalu segera meminta Alessandra untuk bersembunyi. Dan Maseto sendiri berpura-pura tidur di atas ranjang tempat tidurnya. Ternyata orang yang datang ke ruangan itu adalah Ginevra dengan tampilan yang cukup aneh. Dia lalu menaiki tubuh Maseto dan menjelajahi setiap tubuh dan dada Maseto. Namun di sini Ginevra jadinya menyadari kalau dirinya lebih tertarik kepada perempuan dibanding laki-laki. Tak lama kemudian, kembali terdengar suara langkah kaki yang sedang berjalan menuju ke tempat itu. Ginevra lalu mencari tempat bersembunyi, dan betapa kagetnya, ternyata Alessandra juga sedang bersembunyi di sana. Ternyata orang yang datang ke tempat itu adalah Fernanda. Dia lalu mengancam Maseto agar mengikuti dirinya pergi ke suatu tempat. Alessandra dan Ginevra diam-diam juga mengikuti Fernanda yang membawa Maseto menuju ke dalam hutan. Ternyata di tengah hutan terlihat Fernanda dan Martha serta yang lainnya yang bukan merupakan birawati sedang melakukan sebuah ritual. Dan faktanya mereka semua adalah pengikut penyihir yang mencoba mengorbankan Maseto sebagai tumbal di ritual mereka. Tapi tiba-tiba Ginevra mendekati ritual tersebut dan dia mengacaukannya. Keesokan harinya jati diri mereka semua akhirnya terungkap dan mereka semua harus mengakui kesalahan dan dosa mereka satu persatu di hadapan Uskup Bartolomeo. Para biawati itu mendapatkan sanksi dari Uskup Bartolomeo. Uskup Bartolomeo juga mencabut gelar pastor dari Bapak Thomas. Setelah itu Bapak Thomas pun berpamitan kepada Ibu Maria dan berkata bahwa dirinya akan pergi ke Santiago untuk menjadi seorang biksu. Di sisi lain, Maseto juga sudah ditangkap oleh anak buah Bruno setelah dia diusir pergi meninggalkan gereja. Maseto lalu ditahan di dalam penjara dengan keadaan yang pasrah.
karena Raja Bruno mengatakan akan menghukum mati dirinya. Malamnya setelah diam-diam, Alessandra, Ginevra, dan juga Fernanda mendatangi penjara untuk menyelamatkan Masetto. Tapi sebelum meninggalkan penjara, mereka memberikan syarat kepada Masetto agar dia mau kembali lagi ke gereja dan tinggal di sana. Masetto pun menyanggupi permintaan itu. Lalu mereka pun bergegas pergi dari penjara itu dengan kegirangan. Di sisi lain, karena Bapak Thomas mendatangi Ibu Maria di hutan gereja. Dan ternyata selama ini mereka diam-diam menjalin hubungan rahasia. Frame pun ditutup dengan penggenjotan antara Bapak Thomas dan Ibu Maria. Habis. Oke, itulah alur film yang kita review kali ini. Semoga kalian bisa menikmatinya. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada ocehan saya yang selanjutnya. Sampai jumpa dan bye.